Nah, salah satu yang bisa diindikasikan korupsi yang aktual, yang terakhir lah, yaitu pascanya Jokowi lengser soal hadiah negara di Solo, di 12.000 Solo Madu yang 12.000 hektar, 12.000 meter atau 1,2 hektar. Itu sebenarnya terindikasi korupsi. Di mana rumah pensiun presiden ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden RI. Di pasal 8 huruf A, undang-undang ini menyebutkan bahwa kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing akan diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya. Lalu pemirsa, bagaimana dengan luas lahan dan penghitungannya kalau bicara dari sisi anggaran? Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022. Aturan ini berisi tentang penyediaan standar kelayakan dan perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden Republik Indonesia. Jadi ketentuannya dimuat dalam peraturan ini adalah bahwa presiden dan wakil presiden ini diperbolehkan untuk memilih lokasi, bisa di Jakarta atau di luar Jakarta. Tapi kalau di Jakarta luasnya adalah maksimal seluas 1.500 meter persegi. Sedangkan untuk di luar Jakarta, luasnya ini akan menyesuaikan dengan nilai tanah seluas 1.500 meter persegi di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta harganya sekian-sekian untuk 1.500 meter persegi, maka akan disesuaikan dengan luas tanah di luar Jakarta. Catatan dari penghitungan anggaran soal luasan lahan ini akan tergantung dengan kondisi keuangan negara saat ini ya. Bagaimana dengan lokasi rumah untuk Presiden Joko Widodo? Lokasinya adalah di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan luas dari lahan rumah pensiun Presiden Jokowi adalah sebesar 12.000 meter persegi atau 1,2 hektar. Rumah ini digarap oleh kontraktor asal Denpasar, Bali bernama PT Tunas Jaya Sanur. Pembangunan rumah pensiun Presiden Joko Widodo dimulai pada Juni 2024 dan diperkirakan akan selesai di tahun 2025. OCCRP itu kan yang paling aktual ya, gitu. Dia memberi dampak besar bagi masyarakat rakyat Indonesia untuk juga akhirnya meminta Jokowi untuk diperiksa juga untuk pembuktian, gitu. Karena ini tahapannya katanya tidak ada bukti ya, pembuktiannya melalui proses penyelidikan penyidikan, gitu kan. Dan itu tugas KPK karena ini corruption. Nah, salah satu yang bisa diindikasikan korupsi yang aktual, yang terakhir lah, yaitu pascanya Jokowi lengser soal hadiah negara di Solo, di 12.000 Solo Madu yang 12.000 hektar, 12.000 meter atau 1,2 hektar. Itu sebenarnya terindikasi korupsi. Ya. Satu, yaitu pada awalnya 9.000 meter, tiba-tiba ditambah 3.000 meter, dan 3.000 meternya ini misterius, gitu. Punya siapa? Kepala desanya, gitu ya, Slamet Wiryono namanya, gitu kan. Dia mengatakan saya tidak tahu, katanya. Yang 3.000 meter ini punya siapa? Hanya ada namanya di situ Joko Wiono. Bukan Joko Widodo. Gitu. Joko Wiono. Gitu. Transaksinya tidak jelas siapa dia, gitu kan. Nah, kalau begitu kita bisa menduga jangan-jangan Joko Wiono itu Jokowi. Itu yang 3.000 meter itu satu patok dari 4 patok itu punyanya. Tapi itu nanti dibeli oleh negara. Itu korupsinya. Gitu. Jadi itu korupsinya. Untuk 3.000 meter itu perlu diselidiki. KPK ini gampang
loh, ada indikasi begini. Artinya Gitu. kalau bisa saya tambahkan gini loh, maksudnya beliau ini standarnya seorang presiden dan wakil presiden mungkin dapat dari negara. Standarnya itu berapa sih? Kan tidak jelas sampai sekarang. Standarnya menurut Permenko ya nomor 120 PMK 06 tahun 2022 itu 1.500 meter. Tadi sama dengan SBY. Sama SBY mau dikonversi ke daerah, dari mana aturannya? Itu yang nggak ada. Dan tidak mungkin itu. Kemudian Permenkeu itu sendiri itu kong kali kong dibuat di masa Jokowi, jadi bisa ngatur-ngatur sendiri Jokowi. Jadi 1 hektar lebih dong. 1 hektar lebih sebenarnya. Dari mana? Dan harganya udah tinggi di sana. Gitu. Untuk yang 3.000 meter saja, itu kelebihannya kalau 10 juta per meter menurut kepala desa di situ dulu 10 juta, sekarang udah naik katanya. Nah, jadi sudah berapa itu? 30 miliar yang 3.000 meternya. Berarti secara keseluruhannya itu 100 M lebih, belum bangunan. Kemudian yang diberikan kepada presiden-presiden terdahulu itu hanya 20 miliar. Itu Presiden Jokowi sekarang sampai 100 miliar lebih. Dan presiden Itu. yang lalu tidak pernah ada isu internasional. Yang sekarang ini dahsyat. Artinya ini indikasi ini sebenarnya kalau mau gitu dari sini dulu, yang terakhir dulu lah, baru mundur ke belakang yang lain-lain. Gitu, yang terakhir ini mencolok sekali. Mulai dari situ. Gitu. Jadi saya atau kita angkatlah persoalan ini mungkin Bang Azam, bahwa ini adalah persoalan korupsi yang bisa mudah gitu untuk digali kedalamannya, diinvestigasi. Undang-undang mengamanahkan loh itu. Undang-undang mengamanahkan kepada KPK siapapun tidak tebang pilih, kan begitu. Apalagi sudah mantan. Apa sih beratnya untuk diperiksa? Apa beratnya? Periksa aja. Kalau memang tidak terbukti, KPK tidak menemukan, publikasikan. Berani nggak? Begitu. Kuncinya itu aja apa sih beratnya? Yang penting kerja, respon dong. Ya, respon gitu. Respon atas OCCRP ini. Ya, malu, kita ini malu gitu loh. Marah kita ini marah sama OCCRP, marah banget gitu loh. Kurang ajar presiden kita dibuat mainan begini. Nah, tapi ya harus ngerti lah pres, kan begitu. Masa Pak Jokowi nggak mau ngerti-ngerti sih? Datang aja lah ke KPK, saya minta diperiksa secara gagah, dampingi saja 1.000 orang lawyer sampai nutup jalan sana misalnya. Gitu loh ya. Kita akan bantu. Itu kemudian juga itu kontraktornya, saya kembali lagi ke yang Solo ya. Kontraktornya itu adalah kontraktor Bali dan Pasar. Itu untuk pemerintah, ini pemerintah di proyeknya tidak boleh penunjukan langsung. Nggak boleh, apalagi dengan nilai segitu. Apalagi dengan nilai segitu, udah banyak ini yang bisa diindikasikan. Gitu. Penunjukan langsung 500 juta ke bawah. 500 juta ke bawah, ini miliaran, ratusan miliar dibangun oleh satu kontraktor dari Bali lagi yang disebut yang terbaik. Siapa yang nunjuk? Jokowi. Karena Jokowi presiden. Karena mulai pembangunannya itu bulan Juli 2024 ketika Jokowi masih presiden. Gitu. Iya. Berarti ini sangat mencolok sekali.